Hai sahabat desa, kembali lagi bersama Anjang Desa. Kebetulan kali ini kita ada di Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Nah, di sini ada Desa Pandai Besi yang membuat alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga. Ada juga membuat samurai keris. Penasaran pasti kan? Ayo ikutin kita. Desa Mekar Maju terletak di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung dengan luas lahan 140 hektar yang 70% wilayahnya diperuntukkan sebagai pemukiman warga. Desa Mekar Maju dengan jumlah penduduk 6.371 jiwa, di mana mata pencahariannya 60% merupakan pandai besi. Desa ini secara geografis merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 1000 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 18 derajat Celcius. Sungguh merupakan gambaran desa yang asri, sejuk. Kita lagi di Desa Mekar Maju. Nanti kita mau lihat proses pembuatan besi. Bapak, saya mau ngeliat proses pembuatan ini besi, Pak. Wah, itu kebetulan saya juga mau ke sana. Oh, Bapak mau ke situ. Bener kan ini ya, kampung Pandai Besi, tapi kan bener kan ya? Saya takut saya salah loh, Pak. Mekar Maju ya, bener. Pak. Ya. Ayo. Saya nebeng boleh nih? Boleh, sekalian aja. Bareng. Wah, baik banget Bapak. Saya ikut ya, Pak ya. Ayo, Pak. Desa ini terdiri dari 14 rukun warga, di mana 8 rukun warganya mengerjakan alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, arit, golok, dan lain-lain. Nggak pakai bakar, Pak? Enggak, kalau pakai bakar pakai. Ya, ini mah enggak apa. Kalau mau dibakar ya dibakar tuh. 2 rukun warga mengerjakan finishing besi yang telah dibentuk sebelumnya, seperti pembuatan gagang bolong. Nama saya Sophia. Udah berapa lama, Bu, menggeluti cat ini? Udah dari SD. Dari SD saya belajar kayak gini. Belajar sama Uwa itu. Ku Uwa dibelajarkan. Gagang cangkul, gagang pisau, kujang, dan lain-lain. Nah, Pak, ini kita mau berkunjung ke Pandai Besi yang agak besar ya, Pak ya? Oh, iya. Nah, jadi Pak, nama bapaknya siapa ya, Pak ya? Pak Haji Yayat Nur Hidayat. Ini yang Punyanya. apa aja, Pak, yang mau kita lihat, Pak? Pembuatan cangkul. Kemudian linggis. Ya. Kemudian Itu garpu. Ini garpu. ini buat tangkainya. Alat pegangnya itu. Ya. Tuh. Kemudian situ ya, Pak. Pada pelaksanaannya, Desa Mekar Maju telah memiliki badan usaha milik desa sendiri, BUMDes Maju Abadi. BUMDes tentunya berperan sangat penting dalam sustainable sektor hulu hilir, di mana BUMDes secara strategis berupaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produk unggulan Desa Mekar Maju yang telah berstandar SNI, yaitu cangkul cap kepiting, Desa Mekar Maju merupakan salah satu dari sekian desa yang telah berhasil membawa desanya menuju desa maju yang kemudian akan berangsur menjadi desa digital. Mesti, Pak. Ini kebetulan ini Bapak, Ibu. ada kunjungan dari tim Akademi Desa dalam kegiatan Anjang Desa, sekaligus saya memperkenalkan dari bapak-bapak semua dan ibu. Kebetulan hari ini
Kita kedatangan kunjungan kerja Bu ya, dari tim tenaga ahli untuk berbincang-bincang sama Ketua BUMDes dan Kepala Desa terkait perkembangan BUMDes dan perkembangan pelaksanaan dana desa. Baik Pak, baik. Saya boleh gabung ya Pak, Ibu? Boleh. Silakan ya, semangat Bu. Jadi Bapak, tadi saya keliling-keliling ya. Tadi kebetulan saya keliling sendirian awalnya. Kemudian di jalan saya papasan sama Pak Dadan. Oh. Kemudian saya diajak lihat-lihat sentra pengrajin pandai besi ya Pak ya. Bagus banget, saya udah lihat proses pembuatannya. Tadi saya juga lihat galerinya. Mungkin Pak dari BUMDes bisa jelasin sedikit. Ini sedikit bercerita untuk mengenai tadi galeri ya. Kalau ada salah di sini kan kios. Kios itu kan untuk memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh UKM gitu. Jadi seandainya memang seperti ada kunjungan atau mungkin bentuk tamu-tamu kan, kalau seandainya mereka datang sendiri kan terlalu luas juga, justru disediakan galeri itu, kios itu untuk menampung seluruh produksi-produksi yang dihasilkan oleh UKM. Jadi gitu ya Pak ya. Nah saya penasaran nih, BUMDesnya kan usaha milik desa nih. Saya ingat ada namanya BLTDD ya, bantuan langsung tunai dana desa dan lain-lain lah kira-kira ya, kalau saya kagak salah ya. Kemudian itu tuh untuk BUMDes sendiri ada kaitannya nggak Pak sama dana desa? Mungkin itu bisa langsung disampaikan. Wah, terhormat sekali saya dijelasin sama Pak Kades nih Pak. Saya kan berbicaranya mengenai usahanya. Ah iya, siap. Itu kan Pak Kades sendiri mungkin. Siap. Jadi gimana Bapak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan kami desa mendapatkan sokongan dana ya dari pusat, mungkin salah satunya dana desa. Kita mengalokasikan dana desa tersebut untuk salah satunya yaitu investasi BUMDes untuk menunjang atau untuk mendorong merangsang kegiatan BUMDes tersebut. Selain itu juga kegiatan sumber daya lainnya kayak pembangunan RT/RW, terus bidang sosialnya ada BLT, ada mungkin banyak lah, sehingga apapun yang menjadikan daftar rincian kegiatan untuk dana desa itu semuanya udah melalui musyawarah desa, melalui musyawarah penentuan di APBD. Begitu ya Pak. Terkait pemberdayaan di Desa Mekar Maju ini, bagaimana kira-kira menurut Bapak atau teman-teman tenaga ahli? Terima kasih Ibu. Memang betul kami kesini untuk melakukan kunjungan. Ya diantaranya tadi kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang tadi sampai Pak Kades, juga kita berharap kegiatan itu yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk pemberdayaan. Tadi disinggung juga tentang pelatihan-pelatihan, terus disinggung juga tentang kejar paket C ya, tadi kita bahas bersama-sama. Jadi apalagi di kondisi sekarang dalam pandemi ini, selain untuk kegiatan fisik ya, kita prioritaskan dulu kegiatan yang paling prioritas, diantaranya pertama tadi ya tentang penanganan COVID, terus yang kedua tentang bantuan langsung tunai dari dana desa, terus padat karya tunai, terus kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan supaya bisa meningkatkan pemulihan perekonomian nasional. Jadi termasuk sekarang monitoring kita lihat kegiatan itu apakah sudah atau belum, dan kita mendorong percepatan dalam pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang ada di dalam khususnya dana desa ini. Dari peningkatan kapasitas masyarakat, mungkin ada yang bisa bercerita tentang pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan? Kalau yang baru-baru ini pelatihan itu penanggulangan kebakaran. Di sini kebetulan waktu berapa bulan kemarin itu kerjasama antara dinas terkait BPBD ya, itu Damkar, sekaligus ada tambahan dari dana desa itu disatukan, sekaligus Pak Kades di sini memfasilitasi dalam dana desanya pembelian alat penanggulangannya itu. Ada pelatihan lain kira-kira Pak?
Saya sangat tertarik nih untuk pelatihan ini. Kebetulan kami juga mempunyai rancangan juga terkait pelatihan yang mana kita untuk menanggulangi orang yang putus sekolah atau mungkin orang tua yang kepingin belajar. Kami sediakan di sana itu ada ada workshop ya. Itu tujuannya salah satunya adalah untuk menghibur siapa saja warga desa kami yang ingin belajar tentang pandai besi. Insya Allah kami sediakan instruktur beserta fasilitasnya. Tinggal kemauan aja. Kemudian saya penasaran nih, di sini ada pemuda desa nggak? Tadi kan saya dengar yang bagus-bagusnya nih. Saya mau dengar testimoni langsung nih dari pemuda desa. Mungkin Bapak, Ketua Karang Taruna. nah Bapak boleh bercerita Bapak sedikit. Tadi kan kita dengar nih yang bagus-bagusnya nih. Nah, dari pemuda nih, mana tahu nih. Jadi gimana Bapak? Alhamdulillah Bu, kebetulan selama perjalanan kepemimpinan Pak Kades Mekar Maju ini luar biasa, yaitu salah satunya pada aspek kepemudaan. Ini pemuda itu Ikut dilibatkan tidak Bapak? berdayakan, Oh, diberdayakan. bacaan. Mm-mm. Itu tadi disinggung juga terkait dengan membuka peluang bagi kaum muda untuk belajar tentang bagaimana menjadi pandai besi. Itu benar-benar diberikan kesempatan sebesar. Anak-anak muda masih ada yang mau jadi pandai besi, Pak? Saya lihat tadi yang ini udah pada berumur. Kebetulan lagi istirahat aja Bu. Oh, lagi istirahat, lagi gantian ya? Gitu Bu. Siap. Nanti ada kegiatan internet itu kan Karang Taruna dilibatkan Yang ya? sangat Oh, Karang Taruna ikut dilibatkan. Sedang membangun internet dari dana desa itu. Oh, dari dana desa. internet desa. Dari desa. Berarti sebentar lagi desa ini akan menjadi desa digital gitu ya, Bu ya? Sesuai dengan itunya ya Pak. Tetap Bu. Nanti buat ini, buat BUMDes jadi marketplace Benar Ibu, jadi marketplace. produk-produk masyarakat. Benar-benar. Hukum alam ya Bu ya, untuk sekarang kan kita hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam Di bawah kepemimpinan Bapak Kades, Bapak Usep Punjamin, dana desa dialokasikan secara transparan yang penggunaannya dapat dilihat di website Desa Mekar Maju yang diupdate secara berkala. Hai sahabat desa, selamat pagi semua. Desa merupakan amanat dari negara, dari masyarakat, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak hal yang kita bisa lakukan, diantaranya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, peningkatan kesehatan. Salah satu langkah peningkatan sumber daya manusia diawali dengan bagaimana caranya kita meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Peningkatan sumber daya ekonomi diawali dengan langkah mungkin dari regulasi desa adalah dibangunnya badan usaha milik desa, pembangunan PT, melakukan kerjasama dengan pihak lain, diantaranya mungkin kementerian-kementerian terkait yang mana dapat memberikan akses atau kemudahan atau mungkin pembinaan dari pemerintah pusat atau mungkin lembaga lainnya. Sebelum dana desa memang ada keterbatasan, baik dari segi mungkin pemasaran atau mungkin sumber dana, atau mungkin dari mulai kelembagaan, karena dulu sebelum ada dana desa bahwa pembuatan produk pengrajin itu penjualannya berdasarkan keterpulang, tapi dengan adanya dana desa kita bisa mampu membuat satu badan usaha milik desa dan mampu buat unit kerja dari BUMDes tersebut melalui PT, itu bisa menjawab mungkin keterbatasan dulu kami, yakni bahwa pengrajin dapat menjual produknya dengan harga tinggi yang pada akhirnya meningkatkan dalam kesejahteraan para pengrajin. Saya Usep Punjamin, Kepala Desa Mekar Maju, mengajak kepada semua kepala desa untuk membangun desanya dan selalu berinovasi untuk desanya. Salam berdesa.